Bab 521. Wu Zhangkong secara langsung mengajukan izin melalui Akademi Shrek. Namun, itu hanya diberikan setelah mempertimbangkan fakta bahwa Wu Zhangkong adalah warga negara kehormatan Heaven Dou City. Bersama dengan bantuan dan jaminan Mo Wu, nilai kartu ini jauh melebihi Misha. Namun, Tang Wulin tidak menyadari semua hal ini. Dengan kartu ini, Misha kuning rendahnya dapat melintasi tanpa hambatan di seluruh benua. Secara alami, satu-satunya syarat adalah dia tidak bisa melakukan kesalahan. Pada tanda pertama masalah, kartu identifikasi Misha-nya akan disita, dan dia akan masuk daftar hitam. Wu Zhangkong tidak menekankan masalah ini kepada Tang Wulin, karena dia percaya bahwa muridnya tidak akan pernah melakukan kesalahan pemula. Kita pergi. Tang Wulin berbalik dan berkata kepada Gu Yue yang hanya beberapa inci darinya. Kokpit tidak memiliki banyak ruang. Ini terutama berlaku untuk orang yang duduk di kursi kopilot. Gu Yue memiliki tubuh ramping, jadi tidak terlalu sempit untuknya. Namun, dia juga tidak nyaman. Tang Wulin bisa mengambil aroma samar dari Gu Yue karena ruang yang sempit. Aroma itu sangat lembut dan nyaman untuk hidung. Oke. Gu Yue mengangguk ringan. Misha kuning itu mengambil langkah maju saat flare yang terang keluar dari pembakar jet di punggung dan di bawah kakinya. Di bawah kendali Tang Wulin, Misha segera melompat ke langit. Misha yang menggunakan sipil umumnya hanya diperbolehkan terbang di bawah 1000 meter. Dengan kata lain, mereka hanya diizinkan terbang di ketinggian yang sangat rendah. Setelah Tang Wulin menerbangkan mechanya ke ketinggian sekitar 800 meter, 3 pasang sayap di belakangnya perlahan-lahan dikerahkan untuk mempertahankan penangguhannya di udara. Pendorong terus menyodorkan dan Misha kuning maju menuju Heaven Dou City. Ada sistem navigasi eksklusif di dalam kokpit yang membantunya dalam menunjukkan arah. Pada saat yang sama, itu juga bisa menghindari tabrakan dengan benda terbang melalui sistem navigasi dan radar. Ketika Misha Tang Wulin lepas landas, banyak sekali radar mulai memindai kedekatannya. Misha-nya akan mengirimkan sinyal melalui serangkaian kode dalam kartu identifikasi Misha untuk memastikan keamanannya sendiri selama penerbangan. Jika ada orang yang terbang ke langit tanpa kartu identitas, terutama di tempat seperti kota Shrek, meriam jiwa pertahanan kota akan segera menyerangnya. Seorang pengawal Misha juga akan bergegas ke tempat kejadian. Wow, memang terasa lebih baik terbang di dunia luar. Tang Wulin mengendalikan mechanya dengan ekspresi bersemangat. Gu Yue menatapnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Dia merasa lucu ketika Tang Wulin mulai memperkenalkan Misha padanya. Seolah-olah dia ingin pamer. Dia tidak pernah tahu bahwa orang ini memiliki sisi seperti itu baginya. Ini pasti sifat seorang pria muda. Jarang melihat Tang Wulin bersemangat seperti ini. Dia benar-benar mencintai Misha. Misha terus terbang dengan kecepatan tinggi, dan secara bertahap memasuki mode jelajah. Itu memang jauh lebih cepat daripada mobil jiwa di darat. Pemandangan itu terus-menerus melesat melewati mereka di bawah Misha. Misha kuning terbang cepat di langit juga menarik banyak perhatian. Selama penerbangan, ada sedikit getaran di bagian dalam. Misha juga bergetar ketika mereka mengalami aliran udara yang bergolak. Namun, kontrol keseluruhan Tang Wulin terhadap Misha agak stabil. Bagaimana dengan ini? Bukankah ini keren? Tang Wulin bertanya pada Gu Yue di sampingnya. Gu Yue tersenyum. Kenapa kamu tidak memberitahu semua orang bahwa kamu membeli Misha? Tang Wulin tertawa kecil. Itu rahasiaku. Jika saya memberitahu semua orang, bukankah itu sama dengan memamerkan kekayaan saya? Tentu saja. Bagi orang biasa, memiliki Misha pribadi adalah sesuatu yang sangat mewah. Gu Yue tersenyum. Mengapa kamu memberitahu saya saat itu? Tidakkah kamu khawatir bahwa aku akan merasa seperti kamu memamerkan kekayaanmu? Kamu berbeda, jawab Tang Wulin tanpa sadar. Ketika dia berbicara, dia mengambil kendali atas Misha dan membalikkannya di udara sebelum Misha-nya melanjutkan perjalanan. Gu Yue sedikit terkejut setelah mendengar jawabannya, dan senyum di wajahnya semakin lebar. Melayang di langit terlalu menggembirakan. Meskipun Tang Wulin bisa berlatih terbang selama sesi pelatihannya, itu dilakukan di ruang terbatas. Kali ini, dia benar-benar mengendalikan Misha dan terbang di dunia luar. Rasanya menyenangkan.
Tidak heran, inilah sebabnya kebanyakan pria bermimpi menjadi Master Meisha. Perasaan itu terlalu menakjubkan. Sebuah kereta jiwa membutuhkan 2 jam untuk melakukan perjalanan dari Shrek City ke Heaven Dow City. Terbang di sebuah Meisha. Di sisi lain, seseorang dapat melakukan hal yang sama di separuh waktu. Itu jauh lebih cepat dan secara alami jauh lebih cepat daripada mobil jiwa. Ketika Meisha memasuki batas kota surga Dow, itu belum sore. Tang Wulin membawa Gu Yue langsung ke asosiasi Heaven Dow Blacksmith. Dia telah menghubungi tuan pamannya sebelum dia datang sehingga ada tempat parkir yang disediakan untuk mechanya di sana. Setelah sistem docking berhasil terhubung, Meisha turun dari langit. Itu mendarat dengan kuat di tempat parkir khusus di atap asosiasi Heaven Dow Blacksmith. Setelah Meisha mendarat dengan selamat, Tang Wulin menghela nafas lega. Ini adalah pertama kalinya dia menerbangkan Meisha jarak jauh. Pendaratan yang aman menandakan keberhasilan. Pintu kokpit terangkat dan Tang Wulin turun dari Meisha bersama dengan Gu Yue. Dia berbalik untuk melihat Meisha raksasa. Setinggi 10 meter saat kebanggaan meluap dalam dirinya. Dia sekarang adalah Master Meisha. Pada saat ini, kekuatan yang tak terlihat menarik Tang Wulin, menyebabkan dia melihat ke satu arah. Di atas atap gedung asosiasi pandai besi, ada area yang secara eksklusif ditutup untuk Meisha untuk parkir. Di sanalah Meisha Tang Wulin diparkir. Ada juga peralatan pengisian yang tersedia di sana untuk mengisi ulang Meisha dengan kekuatan jiwa. Tentu, Meisha Tang Wulin bukan satu-satunya Meisha yang diparkir di sini. Ada 2 Meisha ungu di samping Meisha kuning Tang Wulin. Dan ada Meisha hitam di sisi lain mechanya. Orang-orang yang berhasil mendapatkan izin untuk memarkir mechanya di sini jelas bukan orang biasa. Namun, pada saat inilah tatapan Tang Wulin membeku. Di sudut yang jauh, pintu di tempat parkir tertutup perlahan-lahan menutup. Itu jelas ruang yang digunakan untuk memarkir Meisha, tapi sepertinya itu disewa untuk 1 Meisha. Ketika tatapannya menyapu ke daerah itu, Rana sudah setengah jalan tapi dia melihat sekilas dari tubuh bagian bawah Meisha. Lapisan cat merah terang tampak meletus seperti guntur mengejutkan dalam pikiran Tang Wulin. Red, Meisha merah. Meisha merah adalah Meisha ilahi yang harus secara pribadi dibuat untuk diselesaikan. Untuk kerajinan itu, bahan kelas atas, keterampilan penempaan kelas 1, bersama dengan esensi dan jiwa bela diri orang yang harus sempurna bergabung dengan materi diperlukan. Ini akan menghasilkan suatu ciptaan yang dalam arti tertentu, hidup. Itu adalah perpanjangan dari kehidupan pengguna dan dalam kasus-kasus tertentu, Meisha ilahi sejati bahkan mungkin menghasilkan situasi di mana jiwa roh dan Meisha akan bergabung menjadi satu. Meisha putih dikenal sebagai Meisha dasar. Meisha kuning adalah Meisha standar. Meisha ungu adalah Meisha tingkat tinggi. Dan Meisha hitam adalah Meisha super. Namun, semua Meisha ini tersedia dan tidak biasa. Namun, seseorang dapat menghitung jumlah Meisha merah yang ada dengan jari-jari pada anggota tubuhnya. Rumor mengatakan bahwa Meisha merah ini tidak memiliki batas atas mereka. Mereka bahkan bisa berdiri berhadapan muka dengan 3 kata master baju sirah pertempuran dan hanya bisa dikontrol oleh seseorang dengan basis kultivasi di luar jiwa Douluo berdering 8. Namun, persyaratan untuk membuatnya juga lebih tinggi. Terutama karena membuat kerajinan itu sama sulitnya dengan membuat armor perang 3 kata. Namun, meskipun memiliki beberapa keuntungan yang tidak tersedia untuk battle armor, keuntungan tertentu yang dimiliki oleh battle armor juga tidak tersedia untuk itu. Sederhananya, pernyataan yang mengatakan bahwa baju sirah pertempuran lebih unggul dari Meisha tidak berlaku ketika datang ke Meisha merah. Tang Wulin tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan dapat melihat Meisha merah di sini. Meskipun dia nyaris tidak melihat sekilas kecantikannya yang lewat, itu saja sudah cukup untuk membuatnya terkejut. Karena dia melihatnya, Gu Yue secara alami melihatnya juga. Apakah itu Meisha merah legendaris? Gu Yue bertanya dengan lembut. Tang Wulin mengangguk dengan gembira. Mungkin itu. Ayo, mari kita pergi ke tempat Paman Master. Dia mungkin tahu sesuatu tentang itu. Nanti, saya akan belajar dari Paman Master sebentar. Maka saya akan melakukan bisnis dengan paduan roh saya sebelum saya membawa Anda ke suatu tempat. Saya pikir saya bisa menyelesaikan semua ini dengan matahari terbenam. Di malam hari,
Saya akan pergi dengan Anda untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Oke, jawab Gu Yue ringan. Tang Wulin mengantar Gu Yue ke lift dan pergi ke lantai di mana kantor Zhen Hua berada. Zhen Hua memberi mereka kartu lift khusus. Lantai ini tidak bisa dijangkau oleh masyarakat umum. Pintu lift terbuka, dan Tang Wulin dengan bersemangat berjalan keluar. Kemudian, dia berdiri di luar kantor Zhen Hua dan mengetuk pintu dengan ringan. Kurasa anak itu ada di sini. Masuklah. Suara Zhen Hua yang cerah dan jelas datang dari dalam. Tang Wulin mendorong pintu terbuka dan memasuki kantor bersama Gu Yue. Zhen Hua menunggunya. Tetapi dia tidak sendirian di kantor. Ada orang lain selain Zhen Hua di kantor itu. Dan Tang Wulin kenal orang ini. Paman, ini kamu, kata Tang Wulin terkejut. Apakah pria parubaya yang saat ini duduk di sofa di dalam kantor Zhen Hua bukanlah orang yang menyiapkan makanan untuknya ketika dia pertama kali datang ke sini? Dia tampak seperti berusia 50-an, sehat dan sehat. Namun, Paman Koki ini tidak mengenakan seragam koki hari ini. Sebaliknya, ia mengenakan jubah panjang abu-abu retro biasa. Meskipun dia tampak biasa, dia bisa duduk di kantor satu-satunya pandai besi ilahi di seluruh generasi. Jelas, dia bukan orang biasa. Bab 522. Oh, kami punya tamu, Wulin. Mau memperkenalkan kita? Zhen Hua tersenyum ketika mengatakan ini. Tang Wulin menjawab dengan hormat. Paman Tuan, ini adalah teman sekelas saya Gu Yue. Gu Yue, ini adalah paman tuanku. Paman ini di sini adalah teman paman tuanku. Tang Wulin telah memberitahu Gu Yue tentang identitas paman majikannya sejak lama. Gu Yue melangkah maju dan membungkuk. Senang bertemu denganmu, Yang Mulia. Zhen Hua menatap Gu Yue dan berbalik untuk melihat Tang Wulin lagi dengan kilatan yang meragukan di matanya. Saya mendapat kesan bahwa Anda hanya tahu cara menempa dan berkultivasi. Saya sekarang melihat bahwa kecerdasan emosional Anda cukup tinggi juga. Sangat bagus. Sangat bagus. Punya kursi wanita muda. Tidak perlu formalitas seperti itu. Buat diri Anda di rumah. Ketika dia merasakan keramahan Zhen Hua, Gu Yue tidak bisa menahan senyum. Dia mengangguk ke arah pengrajin ilahi. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi berbicara. Paman Master, saya melihat meja merah di atap ketika saya tiba. Sangat keren. Sayang saya tidak bisa melihat semuanya. Meja siapa itu? Apakah itu milikmu? Dengan Zhen Hua menjadi satu-satunya pengrajin ilahi di seluruh generasi, itu tidak akan luar biasa jika dia memiliki meja merah. Bahkan meja hitam akan menghabiskan banyak uang. Apalagi meja merah. Harganya bukan sesuatu yang bisa dilakukan siapa saja. Bahkan Spirit Doulos. Yang mengejutkan Tang Wulin adalah bahwa Zhen Hua menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak, itu bukan milikku. Tiba-tiba Tang Wulin merasa kecewa. Jika meja merah itu adalah paman tuan, dia masih bisa memiliki kesempatan untuk melihat dengan baik. Jika itu bukan milik paman tuan, ya, itu jelas akan agak sulit. Oh ya, Anda terbang di sini dengan meja. Anda masih punya waktu luang untuk berlatih mengoperasikan meja. Zhen Hua bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang Wulin menjawab, saya selalu menyukai meja sejak saya masih kecil. Guru Wu mengatakan bahwa tuan baju perang juga bisa menjadi tuan meja. Bahwa keduanya tidak saling bertentangan. Itu sebabnya saya ingin mencobanya. Jadi, aku mendapat meja kuning custom made di akademi. Zhen Hua menggelengkan kepalanya dengan senyum tipis. Kamu benar tentang ini. Tetapi kamu telah melupakan satu fakta penting, energinya terbatas. Ini tidak akan menjadi masalah jika itu hanya meja kuning. Tetapi tidak mudah untuk terus meningkatkan meja Anda. Saya pikir Anda masih bisa menangani meja ungu. Tetapi itu tidak akan mudah ketika datang ke meja hitam di masa depan. Setelah level tertentu, meja harus menyesuaikan diri dengan master jiwa untuk melepaskan kemampuan sejatinya. Proses ini membutuhkan penggilingan tak berujung. Dan guru jiwa harus benar-benar terlibat dalam proses kerajinan, yang juga memerlukan putaran tak berujung debugging meja. Waktu yang dibutuhkan akan tidak kurang dari apa yang Anda harus habiskan untuk membuat baju perang Anda. Meskipun para master armor tempur top juga akan memilih untuk memiliki meja.
Mereka melakukan itu karena mereka telah mengalami hambatan dalam perjalanan mereka untuk meningkatkan armor pertempuran mereka. Pada usia Anda, saya menemukan yang terbaik jika Anda tidak terganggu sebanyak mungkin. Tidak apa-apa jika Anda memiliki mesia kuning tetapi jangan terlalu asyik. Mesia memiliki beberapa kualitas menarik. Jika Anda masuk terlalu dalam, Anda mungkin tidak bisa keluar. Saya sarankan Anda memfokuskan energi Anda untuk menjadi master armor pertempuran sesegera mungkin. Itu jalan yang harus kamu ambil. Setelah dia mendengar kata-kata Zhenhua, Tang Wulin langsung terkejut. Dia benar. Paman Master ada benarnya. Dia belum memikirkannya dari sudut pandang ini di masa lalu. Alasan utama dia bisa melakukan ini adalah karena dia punya 12 jam ekstra untuk berlatih di Battle Soul Hall. Namun, jika dia ingin mencapai ketinggian yang lebih tinggi dengan mesia, dia pasti akan membutuhkan lebih banyak energi. Paman Tuan, saya mengerti sekarang. Mesia milikku ini terutama untuk transportasi. Aku tidak akan membuang terlalu banyak waktu untuk itu. Yakinlah. Zhenhua tersenyum. Namun, tidak ada salahnya untuk mengetahui lebih banyak tentang mesia. Dengan kemajuan Anda saat ini, Anda tidak akan memiliki terlalu banyak masalah menjadi master armor pertempuran selama Anda mempertahankan upaya kultivasi Anda. Anda masih bisa mempelajari mesia di masa depan setelah Anda mencapai puncak dan menabrak kemacetan dengan baju perang Anda. Anda ingin melihat mesia merah itu. Tang Wulin segera mengangguk dengan gembira. Zhenhua tersenyum. Lalu aku akan memutuskan atas nama pemilik dan membiarkan kamu memeriksanya. Tidak ada yang salah dalam memperluas wawasan Anda. Ayo pergi. Ketika dia mengatakan ini, dia berdiri dan berjalan keluar dari kantor. Paman Chef juga bangkit dan tersenyum. Kamu benar-benar murah hati dengan mengorbankan orang lain. Zhenhua tertawa terbahak-bahak saat dia mendorong pintu terbuka dan keluar. Tang Wulin dan Gu Yue mengikuti di belakang mereka. Ketika dia berpikir tentang bisa melihat mesia merah, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Bahkan Gu Yue menunjukkan kegembiraan di matanya. Mesia merah adalah sesuatu yang berdiri di puncak rantai makanan di benua. Setelah mereka naik lift, Tang Wulin bertanya kepada Zhenhua, Paman Master, Anda memiliki mesia merah? Bukan. Zhenhua menggelengkan kepalanya. Aku punya mesia hitam. Anda akan mengerti setelah Anda mempelajari lebih lanjut tentang mesia. Membuat mesia merah adalah urusan yang sangat melelahkan. Hati dan pikiran saya sebagian besar terfokus pada penempaan. Saya tidak ingin membuang waktu terlalu banyak pada mesia merah. Alasan utamanya adalah karena saya khawatir akan kecanduan. Setelah Anda memasuki ranah mesia merah, tidak ada batasan untuk peningkatan Anda. Semua master mesia merah yang saya tahu terobsesi dengan pengembangan mesia mereka yang berkelanjutan. Itu benar. Itu tidak akan berlebihan bahkan jika kita mengatakan bahwa mesia merah seperti racun. Paman Chef mendesah. Rasa ingin tahu Tang Wulin meningkat setelah dia mendengar mereka mengatakan kata-kata itu. Betapa istimewanya mesia merah yang bahkan pamannya Master tidak mencoba membuatnya dengan sembarangan. Sepertinya hal yang sebenarnya jauh melebihi legenda yang diceritakan tentang itu. Mereka kembali ke atap dengan Zhenhua berjalan di paling depan. Dia langsung menuju ruang parkir mesia merah eksklusif. Dia tidak membuat gerakan pengontrol khusus. Tetapi pintu ranah terbuka dan membuka mesia. Kaki lebih dulu. Kali ini, mereka lebih dekat dan memiliki pandangan yang lebih jelas. Kaki mesia itu sangat ramping. Ada luruk emas gelap di mesia merah cerah. Mesia terdiri dari banyak bagian. Tetapi mesia merah ini tampaknya terdiri dari komponen yang lebih sedikit daripada mesia biasa. Misalnya, pergelangan kaki dan solnya tampaknya dibuat dengan komponen tunggal tanpa sambungan. Saat pintu ranah melanjutkan pendakiannya, betis terbuka, lalu paha. Tang Wulin terkejut bahwa mesia merah menyerupai manusia yang diperbesar daripada mesia. Itu ramping, dan proporsinya mirip dengan manusia. Tubuhnya berwarna merah cerah, dan selain dari lurik emas gelap, itu tidak memiliki peralatan mewah atau baju besi tambahan. Tang Wulin juga memperhatikan bahwa dia tidak bisa membedakan kualitas dari paduan yang digunakan untuk menempa mesia ini meskipun pangkat blacksmith-nya. Ini hanya bisa berarti satu hal, paduan yang digunakan untuk membuat mesia merah ini jauh melebihi spirit forging.
Itulah alasan mengapa dia bahkan tidak bisa membedakan jenis paduan yang digunakan. Akhirnya, mesia merah ditampilkan dengan penuh kemuliaan di depan mata mereka. Tinggi mesia sekitar 6 meter. Itu terlihat lebih mungil dan gesit dari mesia biasa. Hal yang paling aneh adalah bahwa Tang Wulin tidak melihat senjata yang terpasang pada mesia sama sekali. Ini memberikan tampilan keseluruhan yang luar biasa dan anggun. Mesia biasa masih sangat mirip mesin. Namun, mesia merah ini menyerupai manusia besar yang mengenakan baju besi sederhana. Meskipun tidak memancarkan aura yang kuat, desainnya yang ramping membuatnya tampak seperti sebuah karya seni. Bahkan estetika yang paling cerdik tidak akan bisa menunjukkan satu kesalahan pun. Jadi ini adalah mesia merah yang juga dikenal sebagai mesia ilahi. Zhen Hua berjalan ke sisi Tang Wulin, tersenyum dan berkata, "Saya kira Anda tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang itu." Tang Wulin mengangguk tanpa sadar. "Little Red." Suara dalam Paman Chef terdengar di samping mereka. Pada saat berikutnya, mesia merah bergerak. Lurik emas gelap pada tubuhnya bersinar ketika lapisan cat merah cerahnya memancarkan kilau berkilau. "Bos, kamu di sini. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Sebuah suara wanita lembut datang dari tubuh Little Red. "Itu bisa bicara." Tang Wulin menatap Paman Chef dengan kaget. Paman Chef maju beberapa langkah. "Tidak apa. Sudah ada 2 anak yang ingin tahu tentang Anda. Saya membawa mereka ke sini untuk melihatnya. Beri kami demonstrasi sederhana tentang bagaimana Anda berbeda dari mesia biasa." "Kamu mengerti, Bos." Bab 523. "Kau mengerti, Bos." Sepertinya mesia merah itu mengambil nada manis karena melihat Paman Chef. Ini. Tak lama kemudian, lampu merah menyala. Dan mesia merah setinggi 6 meter menghilang ke udara tipis. Ketika itu muncul kembali. Itu sudah 10 meter dari tempat dia berdiri sebelumnya. "Apakah itu teleportasi?" Paman Chef berkata dengan datar. "Ini adalah salah satu fungsi vitalnya, teleportasi. Dengan ini, ia dapat menggunakan spatial retreat dalam radius 1000 meter. Kemudian, lampu merah sekali lagi dan mesia merah tiba-tiba tergeletak di tanah. Itu telah berubah menjadi mobil sport jiwa merah yang sangat cantik. Itu memiliki tubuh ramping sempurna dengan 2 kursi di dalamnya. Dengan kilasan lampu merah berikutnya, mesia merah mulai melayang di udara setelah berubah menjadi bentuk pesawat. Saat itulah mereka bisa merasakan tekanan tajam dari aura yang datang dari pesawat. Lampu merah yang berkedip akhirnya mengubahnya kembali menjadi bentuk humanoid aslinya. Lengannya kemudian mulai berputar dengan cepat, menyebabkan barel meriam jiwa yang tak terhitung muncul ketika duduk dan berubah menjadi apa yang tampak seperti baterai raksasa yang dilengkapi dengan 100 meriam jiwa. Meriam pusatnya memiliki diameter 1 meter. Ini terkutuk. Itu adalah satu-satunya kata yang mungkin bisa menggambarkan perasaan Tang Wulin sekarang. Apakah ini masih mesia? Bisakah mesia melakukan semua ini? Teleportasi, transformasi. Apakah ini bahkan sebuah mesia? Dan mesia merah ini milik Paman Chef. Ini. Dia benar-benar dan benar-benar bingung. Setelah mesia merah kembali ke bentuk aslinya, ia bertanya, "Bos, apakah itu cukup?" "Iya nih. Kamu bisa kembali dan beristirahat." Paman Chef berbicara dengan lembut kepada mesia merah. Little Red melintas sekali lagi sebelum kembali ke posisi semula. Lurik emas yang bersinar di tubuhnya berubah gelap sekali lagi. Mesia hanya berdiri di sana. Diam-diam. Paman Chef menoleh untuk melihat Tang Wulin dan berkata, "Ketika mesia mencapai tingkat tertentu, tidak akan ada banyak perbedaan antara mesia dan jiwa roh. Hek. Mereka bahkan dapat bergabung dengan jiwa roh Anda sendiri. Mesia milikku ini telah bergabung dengan salah satu dari roh jiwaku jadi agak seperti dobelku. Dalam hal kemampuan bertarung yang sebenarnya, itu tidak kalah kuat dari saya bahkan tanpa arah dan kontrol saya. Sesuatu seperti ini memiliki potensi pengembangan tanpa akhir. Bagaimana mungkin Master Mesia tidak menuangkan lebih banyak energi ke dalamnya? Untuk alasan itu saja, Anda harus kehilangan jalur lain jika Anda memilih jalur Master Mesia." Saat dia mengucapkan kalimat terakhir, matanya penuh semangat. Ya, dia menyukai Mesia. Faktanya, dia memiliki cinta ekstrim pada Mesia.
Dia bahkan rela melupakan kesempatan untuk mencapai pangkat Hyper Douluo untuk mechanya. Hingga hari ini, kekuatan jiwanya masih di peringkat ke-94. Itu akan menjadi prestasi yang tak tertandingi bagi seorang master jiwa untuk mencapai peringkat ke-94 dalam kultivasi mereka. Namun, peringkat 94 tidak cukup untuknya dan warisannya. Namun, dia tidak menyesal. Dia tidak pernah menyesal sekali menuangkan lebih banyak energi ke dalam Mesya karena dia mencintai mereka. Ini adalah Mesya yang berdiri di puncak dunia Mesya saat ini. Tang Wulin tidak bisa menahan diri dari menelan air liur. Untuk sesaat, dia terguncang sampai ke intinya. Namun, kamu tidak bisa, kamu tidak boleh berjalan di jalan yang telah aku pilih, kata Paman Chef tiba-tiba. Jantung Tang Wulin berdetak kencang saat dia berkata, "Mengapa?" Paman Chef menjawab dengan suara yang dalam. "Itu karena kamu memiliki keuntungan karena secara alami berbakat dengan bakat. Jalur Master Mesya tidak cocok untuk Anda. Inilah yang bisa saya katakan. Tidak peduli seberapa kuat Mesya merah bisa menjadi, itu tidak akan pernah mencapai ketinggian yang bisa digunakan oleh armor perang 4 kata. Ini adalah fakta yang memerintah abadi. Bahkan Mesya merah terkuat pun memiliki batasnya dan satu di luar batas saat ini mungkin tidak akan muncul di generasi kita. Saya tahu betapa sulitnya hal ini karena saya bekerja keras untuk hal ini. Sekarang, bagimu kesulitan untuk menjadi Master Armor pertempuran 4 kata di masa depan jauh lebih sulit daripada ini. Kamu belum belajar bagaimana membuat Mesya dan penempaanmu sudah di peringkat kelima. Sudah terlambat bagi Anda untuk beralih ke Mesya Crafting. Seorang Master Mesya sejati juga akan menjadi pengrajin Mesya. Aku satu. Bersama dengan semua Master Mesya merah lainnya juga. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat beralih dan belajar kerajinan Mesya?" Tang Wulin tidak punya cara untuk menjawab pertanyaan ini. Dia benar. Bisakah dia beralih profesi? Jawabannya jelas. Dia tidak bisa berubah. Garis keturunan Raja Naga Emas telah memberinya kekuatan melebihi apa yang orang biasa bahkan akan melihat dalam hidupnya. Dia hanya mampu mencapai apa yang telah dicapai hari ini melalui kerja keras dan kultivasi bertahun-tahun. Meskipun dia masih muda, dia sudah memiliki 9 tahun yang solid dalam menempa pengetahuan. Baru setelah 9 tahun ini dia berhasil menjadi pandai besi peringkat 5. Siapa yang tahu berapa banyak waktu tambahan yang ia perlukan jika ia beralih ke kerajinan Mesya sebagai gantinya. Pada akhirnya, begitulah adanya. Tang Wulin berbalik untuk melihat tuan pamannya di sampingnya. Dia pasti telah membawa Tang Wulin ke sini untuk melihat Mesya merah untuk memadamkan pikirannya tentang menjadi Master Mesya peringkat tinggi. Zhen Hua memberitahunya dengan wajah tegas. "Wulin, ingat ini. Anda tidak dapat memiliki penyimpangan sedikit pun setelah memilih jalan Anda. Setelah Anda menyimpang, konsekuensinya akan menjadi bencana besar. Sejarah benua ini tidak kekurangan jenius. Namun, ada beberapa di antara orang-orang berbakat ini yang tersesat. Justru karena mereka terlalu berbakat. Bersamaan dengan kenyataan bahwa mereka harus memilih terlalu banyak sehingga mereka tersesat. Setelah Anda tersesat, kemungkinan besar Anda akan kehilangan segalanya dan tetap stagnan. Ketika Anda ingin memfokuskan kembali pikiran Anda akan melihat bahwa Anda tidak bisa lagi melakukannya. Itulah alasan mengapa Anda memiliki jati diri Anda yang seharusnya dan tidak pernah berani di jalan bengkok. Apakah kamu mengerti?" Rasa dingin terasa di hati Tang Wulin. Seolah-olah dia tiba-tiba tercerahkan. "Ya, Paman Master, saya mengerti." Zhen Hua tersenyum tipis. "Kalau begitu, Anda anak yang cerdas. Anda tidak perlu saya terlalu banyak bicara. Saya bukan satu-satunya yang ingin memberitahu Anda ini. Saya juga berbicara atas nama gurumu. Kami akan mengawasi Anda sehingga Anda tidak akan tersesat. Kau sudah berada di jalur yang benar dalam profesi pandai besimu. Satu-satunya yang Anda butuhkan adalah waktu. Apakah Anda ingat ketika Anda memilih untuk tidak meningkatkan kemampuan Anda dengan obat-obatan? Anda telah memilih jalan Anda saat itu, jalan Master Baju Zirah Pertempuran. Suatu hari, ketika Anda telah mencapai status seorang Master Baju Zirah Pertempuran 4 kata dan berdiri di puncak di benua ini dari Master Jiwa, Anda dapat memilih apapun yang diinginkan hati Anda selama yang Anda inginkan.
Sangat menyenangkan bahwa Anda memiliki mekanisme sendiri sebagai alat transportasi. Tetapi seharusnya tidak lebih dari itu. Jangan menggali terlalu dalam ke dalamnya. Ya, Paman Tuan. Ini hampir tengah hari. Aku akan menyiapkan sesuatu untuk kalian. Paman Chef tiba-tiba tersenyum. Dia berjalan ke belakang meja merah dan menekan tombol tersembunyi di kakinya, menyebabkan sinar cahaya menyinari mereka. Kemudian, sebuah kotak besar perlahan-lahan terlepas dari perut meja merah. Itu lebih dari 1 meter persegi. Bahkan, itu sangat besar. Rupanya ada area penyimpanan dalam meja merah. Tang Wulin maju dengan tergesa-gesa untuk membantu. Tetapi Paman Chef menolak bantuannya. Tidak dibutuhkan. Saya akan melakukannya. Dia mengangkat kotak kayu dengan ujung kakinya dan terbang untuk mendarat dengan kuat di tangannya. Tak lama setelah itu, lampu menyala dan Paman Chef menghilang. Dia tidak berteleportasi. Dia hanya cepat. Paman Chef benar-benar seseorang yang luar biasa. Dia benar-benar menggunakan meja ilahi untuk menyimpan makanan. Dan dia suka memasak. Saat dia melihat sosoknya yang sedang surut, Zhen Hua mendesah pelan. Orang ini, dia terlalu mudah terganggu. Dalam hal bakat, dia jelas tidak kalah dengan Anda. Tetapi dia tidak pernah berhasil melewati ambang Hyper Douluo. Justru karena dia memiliki terlalu banyak pikiran di benaknya. Dia rela membiarkanmu melihat mecanya hari ini karena dia berharap kau akan mengambil ini sebagai pelajaran. Dengan hal-hal yang sudah dia raih, dia seharusnya sudah berdiri di puncak benua sekarang. Paman Master, siapa dia? Tanya Tang Wulin. Zhen Hua tersenyum tipis. Tanyakan padanya sendiri saat makan siang nanti. Karena Anda, dia sudah berada dalam dilema selama beberapa waktu. Ketika dia tahu kamu akan datang hari ini, dia pergi keluar dari jalannya untuk bergegas ke sini. Dan dia bahkan membawa makanan enak. Dia mungkin bahkan tidak akan melayani saya seperti ini. Ini, untukku. Rasa penasaran tertulis di seluruh wajah Tang Wulin. Zhen Hua mengangguk. Kamu telah mengalami sedikit kejutan hari ini sehingga kamu mungkin tidak dalam kondisi pikiran yang benar untuk belajar menempa dariku hari ini. Ayo, mari kita tunggu makanan kita. Mereka kembali ke kantor Zhen Hua. Tetapi hati Tang Wulin masih terbakar karena penasaran. Siapa Paman Chef? Biarpun dia bukan Hyper Douluo, tapi dia tetap orang kuat yang telah diberi gelar Douluo. Terlebih lagi, dia juga seorang Master Meja Merah. Dia seharusnya terkenal di seluruh benua. Dalam hal kemampuan, dia tahu dalam hatinya bahwa pria ini sekuat kakek buyutnya. Meski begitu, Paman Master masih merasa kasihan padanya. Mengapa demikian? Dengan hati yang penuh rasa ingin tahu, Tang Wulin menunggu bersama Gu Yue. Setelah 1 jam penuh, beberapa piring makanan lezat disajikan di atas meja. Piring tampak sangat indah dan memiliki aroma khusus yang membuat mereka sangat selera. Hidangan pertama adalah 4 mangkuk sup. Mereka tampak seperti sup bening dengan aroma yang samar. Ketika dia melihat sup bening ini, mata Zhen Hua berbinar. Dia tertawa dan berkata, Wulin, Tuan pamanmu beruntung karena kamu hari ini. Ini adalah sup jamur peri. Ini barang bagus. Jamur peri. Sebuah bel berbunyi di dalam kepala Tang Wulin. Dia pernah mendengar tentang tanaman ini sebelumnya. Bab 524. Peri jamur, Raja Jamur. Legenda mengatakan bahwa itu adalah jamur langka yang hanya bisa tumbuh di tempat yin dan yang bersilangan. Itu adalah salah satu dari sedikit jamur yang tumbuh di bawah tanah. Dan begitu ia menembus permukaan tanah, itu akan mengeluarkan aura yang mirip dengan binatang jiwa 1000 tahun. Dengan nilai pertumbuhan setiap tahun, itu akan meningkatkan basis budidayanya dalam 1000 tahun. Setelah mencapai tingkat 10.000 tahun, maka ia akan jatuh dengan sendirinya karena kandungan energi yang luar biasa. Meskipun jamur peri tidak memiliki kecerdasan, kandungan nutrisinya akan berkonsentrasi dengan kecepatan kilat karena ukurannya berkurang. Hanya pada tahap ini jamur peri dianggap sebagai produk yang lengkap. Kelangkaan jamur ini melebihi dari binatang jiwa 10.000 tahun. Terutama karena persyaratan pertumbuhannya sangat keras. Kandungan nutrisinya sama mengejutkannya. Itu bisa menyeimbangkan yin dan yang dari tubuh seseorang. Sederhananya,
Siapapun yang mengkonsumsi jamur peri akan memiliki yin dan yang mereka stabil. Keuntungan terbesar yang diberikannya adalah hal itu akan mencegah penyimpangan kultivasi. Pada saat yang sama, mengkonsumsi jamur juga akan menambah sedikit aura peri pada seseorang. Ini akan membuat semakin sulit bagi orang itu untuk menembus setiap hambatan dalam kultivasi mereka. Itu bukan hanya bahan, itu adalah harta karun. Jamur peri itu berwarna coklat kemerahan dan menyerupai payung yang terendam dalam sup. Mangkuk semua orang memiliki jamur peri di dalamnya. Tetapi ketika sup dihidangkan, mangkuk Tanggulin yang disajikan secara pribadi oleh paman chef kepadanya jelas memiliki yang lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya. Tak perlu dikatakan, semangkuk sup Tanggulin memiliki kandungan nutrisi tertinggi. Paman Master, saya akan beralih dengan Anda, kata Tanggulin kepada Zhen Hua. Zhen Hua tertawa. Aku menghargai tawaran itu. Tapi ini yang diberikan paman chefmu padamu. Saya tidak akan merampok niat baik Anda. Minumlah selagi panas. Tidak hanya jamur peri mengandung kandungan nutrisi yang tinggi. Rasanya juga keluar dari dunia ini. Benar-benar keluar dari dunia ini. Hanya seteguk sup bening memasuki perutnya dan Tanggulin mulai merasa anggun seperti peri saat sensasi luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia mulai merasa seolah-olah seluruh orangnya telah menjadi gesit. Brrrf. Wajah Tanggulin memerah-merah. Bagaimana dia bisa mengeluarkan bensin pada saat seperti ini? Zhen Hua tersenyum. Tidak apa-apa. Ki jelas Anda meningkat sementara ki busuk Anda berkurang. Itu sama untuk semua orang. Saya pernah minum ini sebelumnya. Jadi saya tidak terlalu terpengaruh olehnya. Nona muda. Anda juga pernah makan jamur peri. Dia menatap Gu Yue dengan mata penasaran. Dia juga telah menyesap sup. Tetapi tubuhnya tidak bereaksi seperti yang dilakukan Tanggulin. Ya. Gu Yue mengangguk ringan. Zhen Hua sedikit terkejut. Jamur peri bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh oleh sembarang orang. Tanggulin buru-buru menjelaskan atas nama Gu Yue. Paman Master. Gu Yue berasal dari Pagoda Roh. Dia adalah murid asisten guru Pagoda Roh Pagoda Dewa Langit Phoenix Douluo. Zhen Hua akhirnya mengerti. Ah, tidak heran. Jadi kau muridnya. Bagus. Sangat bagus. Haha. Zhen Hua tidak menentang roh pagoda. Sebagai pandai besi, penting baginya untuk bersahabat dengan berbagai kekuatan. Namun, kekuatan-kekuatan ini secara alami akan datang dan berteman dengan dia atas kemauan sendiri. Hampir setiap armor perang 4 kata yang ada di era ini entah bagaimana terkait dengan pengrajin ilahi ini. Gu Yue mengangguk ringan. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Mangkuk sup bening berakhir di perutnya. Meskipun memiliki nafsu makan yang sangat besar, Tanggulin terkejut bahwa dia merasa kenyang. Seberapa kuat kandungan nutrisi harus menghasilkan efek seperti ini? Gas tidak hanya melalui satu lubang tertentu. Dia merasa seolah-olah setiap pori di tubuhnya bernafas dengan lambat saat mereka terbuka. Dengan setiap napas, tubuhnya terasa lebih ringan. Ki busuk diusir sementara ki bersihnya meningkat. Itu benar-benar bahan yang luar biasa yang meningkatkan kekuatan jiwanya. Bahkan esensi garis keturunannya meningkat dalam kemurnian meskipun tidak meningkatkan kekuatan jiwa. Setelah dia menembus segel keempat, dia sudah menyerap sebagian besar esensi Raja Naga Emas tetapi beberapa di antaranya masih ada di anggota tubuhnya. Di bawah pengaruh jamur peri, penyerapan dipercepat, dan sisa-sisa berasimilasi ke dalam tubuhnya. Di satu sisi, dia akhirnya menyelesaikan penyerapan untuk esensi darahnya setelah dia menembus segel keempat dengan mengkonsumsi makanan ini. Tidak ada yang lebih indah daripada meningkatkan basis kultivasi seseorang dengan makan. Tanggulin penuh dengan antisipasi karena makanan lezat terus disajikan di meja. Termasuk sup jamur peri. Ada total 8 hidangan. Meskipun hidangan tidak memiliki porsi besar, mereka cukup indah. Namun, ini lebih dari cukup bagi mereka karena setiap hidangan dibuat dengan bahan-bahan langka dan lezat. Tidak hanya enak, kandungan energinya juga luar biasa. Setelah makan, Tanggulin merasa penuh sampai penuh. Hampir sampai terlalu penuh. Esensi darahnya juga mendidih, membuatnya sedikit berkeringat. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami hal seperti itu sejak dia mulai makan berlebihan.
Kata paling sederhana untuk menggambarkan keadaannya saat ini hanya bisa satu, kekurangan gizi. Tang Wulin jelas bisa merasakan bahwa dia tidak lagi harus makan lagi malam ini. Dia hanya harus terus-menerus mencerna nutrisi dalam tubuhnya. Tubuhnya benar-benar aneh. Tidak peduli berapa banyak nutrisi yang dia konsumsi. Dia akan merasa nafsu makannya tidak dapat terpuaskan. Dan akan mencerna makanan yang dia makan dengan cepat. Namun, makanan lezat di hadapannya yang terbuat dari bahan-bahan langka dan lezat ini tanpa ragu akan membantunya membangun fondasi yang kokoh untuk membantunya dalam terobosan segel kelima. Ini sangat lezat. Terima kasih, Paman Chef. Tang Wulin memandang Koki dengan ekspresi hormat. Kemudian, senyum langka muncul di wajah Koki itu. Tidak perlu berterima kasih padaku. Saya memiliki sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Iya nih. Koki memikirkannya dan menjawab. Mari kita bicara secara pribadi. Ikuti aku. Ketika dia mengatakan ini, dia berdiri dan menuju ruang dalam. Meskipun Tang Wulin bingung, dia buru-buru bangun juga karena dia menikmati keramahan pria itu sebelumnya. Pada saat ini, ketukan mendesak terdengar di pintu ruang makan kecil. Ada apa? Zhen Hua sedikit mengerutkan kening. Itu tidak biasa baginya untuk memiliki pengunjung di sini. Presiden, ada masalah di lobi. Seseorang datang untuk membuat keributan. Sebuah suara mendesak datang dari balik pintu. Zhen Hua masih cemberut, masuk dan bicara. Pintu terbuka, dan masuklah seorang pria paruh baya. Dia berjalan cepat ke sisi Zhen Hua dan berbicara dengan lembut. Presiden, dua orang yang tidak diketahui asalnya telah muncul. Seorang pria dan seorang remaja. Yang lebih tua haruslah seorang Saint Craftsman yang mengumumkan keinginannya menantang kita dalam menempah. Namun, dia tidak akan menjadi orang yang mengambil bagian dalam tantangan. Sebaliknya, remaja yang dibawanya akan bersamanya. Remaja itu tampak berusia 15 atau 16 tahun. Oh, Zhen Hua tampak terkejut. Tidak ada yang seperti ini yang pernah terjadi di markas asosiasi-asosiasi pandai besi di bawah perawatan pribadinya setelah bertahun-tahun. Bagi seseorang yang benar-benar muncul dan menantang mereka, ini memang aneh. Baiklah, aku akan melihat-lihat. Ketika dia mengatakan ini, dia berdiri dan berbalik untuk melihat Koki. Bicaralah. Aku akan kembali sebentar lagi. Koki itu mengerutkan kening. Dia pasti punya semacam rencana jika dia cukup berani untuk muncul di depan pintumu untuk menantangmu. Saya akan pergi dengan Anda. Kita bisa bicara nanti. Zhen Hua sedikit terkejut. Lalu, dia mengangguk. Tidak apa-apa juga. Ayo pergi. Secara alami, Tang Wulin dan Gu Yue juga mengikuti mereka. Mereka berempat naik lift dan turun. Ketika mereka tiba di lobi asosiasi pandai besi, itu sudah penuh. Presiden, Tuan Presiden, Anda di sini. Gelombang sapaan terdengar. Pada saat yang sama, kerumunan berpisah untuk memberi jalan kepada Zhen Hua dan yang lainnya untuk mencapai pusat lobi. Sebagai presiden, Zhen Hua memiliki pengaruh absolut di sini. Seorang lelaki tua dan seorang remaja berdiri di tengah lobi. Pria tua itu tampak berusia 60-an atau 70-an. Rambutnya putih, dan tubuhnya besar dan tinggi. Matanya memiliki kedalaman pada mereka dan tidak memiliki kekeruhan yang datang seiring bertambahnya usia. Tidak hanya orang muda itu, dia juga seorang gadis. Dia terlihat baru berusia 15 atau 16 tahun. Dia sangat cantik dengan tubuh yang lembut dan anggun, tetapi fitur yang paling menarik adalah telapak tangannya. Telapak tangannya seputih giok, dan jari-jarinya sangat ramping. Meskipun telapak tangannya sebesar telapak tangan pria, mereka jauh lebih ramping. Ketika kelompok Zhen Hua muncul, lawan mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah mereka. Pria tua itu memasang ekspresi serius di wajahnya. Pengrajin ilahi Zhen Hua, saya menerimanya. Zhen Hua tersenyum dan mengangguk. Berdoalah. Dari mana kamu datang? Temanku. Orang tua itu menjawab dengan datar. Asal-usul saya tidak penting. Nama saya Chang Gongyan. Saya datang ke sini hari ini dengan harapan menantang generasi muda asosiasi pandai besi. Aku bertanya-tanya apakah ada orang yang sangat berbakat di sini yang mau bertanding dengan muridku. Bab 525. Zhen Hua sedikit mengernyit.
Asosiasi adalah tempat di mana pandai besi bertukar pengalaman mereka. Tentu saja, kita bisa mengadakan pertandingan persahabatan. Namun, Anda telah datang ke sini dengan meriah. Dirsir, itu tidak baik jika kita mengganggu yang lain di sini. Orang tua itu berbicara dengan suara yang dalam. Saya hanya ingin melihat apakah asosiasi pandai besi hanya mencari ketenaran dan pujian. Mengapa? Sebagai Zhenhua sang pengrajin ilahi, apakah kamu takut? Ketika dia mengatakan ini, dia menyebabkan kegemparan di sekelilingnya dengan beberapa orang bahkan mengutuknya. Zhenhua sangat dihormati di asosiasi pandai besi. Zhenhua mengangkat lengan, dan Lobby langsung tenang. Bagaimana Anda ingin bersaing, Tuan? Ini adalah markas asosiasi pandai besi. Jadi Zhenhua tidak punya pilihan ketika dia ditantang. Jika dia menolak tantangan itu, nama seluruh asosiasi pandai besi akan tercemar. Terlepas dari hasilnya, ia harus menerima tantangan itu. Hal-hal lain di urutan kedua. Pria tua itu menunjuk ke arah gadis remaja di sebelahnya dan berkata, "Ini muridku Lin Yuhan. Kami akan memiliki kompetisi penempaan yang adil. 1 lawan 1. Selama ada pandai besi di bawah usia 20 yang bisa mengalahkannya, itu akan menjadi kerugian kita. Jika kita kalah, kita akan bergabung dengan asosiasi pandai besi." Zhenhua tersenyum. "Apa yang terjadi jika kamu menang? Apa yang terjadi ketika Anda kalah?" Orang tua itu menjawab dengan nada yang dalam. "Jika kita menang, kita tidak memiliki keinginan lain selain dari Presiden Zhenhua yang mengakui kekalahan. Jika kami kalah, kami akan bergabung dengan asosiasi pandai besi dan mengikuti perintah Anda. Ini tampaknya merupakan kompetisi yang adil. Jika mereka kalah, mereka akan tunduk. Jika mereka menang, mereka hanya ingin pengakuan kekalahan Zhenhua." Namun, lelaki tua itu licik. Apa yang dia maksud dengan mengikuti perintah? Itu terdengar sangat kabur dan sulit untuk didefinisikan. Juga, ia membuat pengakuan Zhenhua tentang kekalahan terdengar ringan, tetapi sebagai pengrajin ilahi dari generasi ini, sebagai pandai besi top di bawah langit, dan sebagai presiden asosiasi pandai besi, pengakuan kekalahannya akan menandakan penerimaan oleh seluruh asosiasi pandai besi. Demikian juga, ini pasti akan menjadi pukulan besar bagi martabat asosiasi pandai besi. Ini tidak adil. Ini tidak adil. Pikiran yang lebih cerah di antara kerumunan memahami niat pria tua itu dan meneriakkan ketidakpuasan mereka. "Semua orang, tenang. Tolong," jawab Zhenhua dengan tenang, dan lobi besar itu tenang dalam sekejap. "Oke, saya terima. Jika Anda kalah, Tuan yang baik, saya tidak perlu Anda mengikuti perintah saya. Kami hanya akan terus belajar dari satu sama lain di masa depan." Semua pandai besi adalah keluarga karena dunia penempaan tidak terkait dengan hal lain. Selama semua orang bekerja keras untuk mencapai puncak dunia tempah, segala sesuatu yang lain tidak signifikan. Zhenhua bermurah hati dalam pidatonya. Tetapi ekspresi Chang Gongyan memiliki perubahan yang halus. Tatapan mendalam yang dimilikinya yang terkunci pada Zhenhua berkedip. "Siapkan 2 meja tempah." Zhenhua memerintahkan pekerjanya. "Ya, Tuan Presiden." Mempersiapkan meja penempaan adalah salah satu hal termudah di asosiasi pandai besi. Dalam waktu singkat, 2 meja tempah sudah disiapkan di tengah lobi. "Berdoalah. Siapa yang akan bersaing dari pihak Presiden Zhenhua?" tanya Chang Gongyan dengan suara berat. Zhenhua tersenyum datar. "Wulin, kau sudah bangun?" "Ya, Paman Master." Tang Wulin perlahan maju. Dia berdiri diam di belakang mejanya dan segera dikenali banyak pandai besi begitu dia maju. Tang Wulin telah menjadi pusat perhatian selama beberapa waktu sebelum insiden ini. Ketika dia melihat Tang Wulin, Chang Gongyan mengernyitkan alisnya. Remaja ini sepertinya tidak lebih tua dari Yuhan. Dia adalah jenius tak tertandingi abad ini. Mungkinkah ada jenius penempaan lain? Lin Yuhan berdiri di hadapan Tang Wulin. Ketika dia melihat remaja tampan yang seumuran dengannya, dia juga sedikit terkejut. Seiring bertambahnya usia, daya tarik Tang Wulin perlahan mulai muncul. Mata besar, jernih, bersama dengan bulu mata panjang, hidung tinggi, dan wajah tampan. Dia bukan hanya tampan, tetapi juga memiliki karisma alami tentang dirinya yang memancarkan kepositifan dan kesegaran.
terhadap rekan-rekan wanitanya. Ia secara alami menghasilkan daya tarik yang cukup kuat. Zhenhua bertanya kepada Chang Gongyan. Kakak Chang Gong, bagaimana Anda ingin memiliki kompetisi ini? Chang Gongyan tampaknya sudah mengambil keputusan. Dia tidak peduli untuk memberi hormat dan berkata langsung. Cara paling sederhana untuk menentukan kemampuan pandai besi adalah melalui penyempurnaan logam. Mari kita memiliki 2 putaran. Kami akan memilih logam untuk mereka sempurnakan di babak pertama. Dan sisi Anda akan memilih logam untuk putaran kedua untuk mereka sempurnakan. Kita akan melihat logam olahan siapa yang lebih baik setelah kedua putaran. Setiap orang di sini memiliki mata yang tajam. Presiden Zhenhua bahkan adalah pengrajin ilahi. Saya tidak berpikir itu akan terlalu sulit untuk menilai hasilnya. Baiklah. Zhenhua berkata tidak lebih dan segera menyetujui persyaratannya. Kemudian, dia mundur ke belakang dan mengosongkan pusat lobi. Sama seperti Chang Gongyan memiliki kepercayaan pada muridnya. Ia juga memiliki keyakinan penuh pada Tang Wulin. Dia tidak percaya bahwa rekan-rekan Tang Wulin bisa menjadi yang terbaik baginya dalam menempa juga. Tang Wulin memandang ke arah Lin Yuhan di depannya dan memberi isyarat. Silakan pilih logam. Aku memilih Blue Copper Tite, kata gadis remaja itu tanpa ragu. Ketika dia mendengar kata-kata Blue Copper Tite, tatapan Tang Wulin sedikit berkedip. Di antara logam langka, Blue Copper Tite dianggap sebagai salah satu yang paling sulit dipalsukan. Itu memiliki struktur internal yang perlu dirawat terus-menerus selama proses pemurnian untuk mencegahnya berserakan. Sangat sulit untuk disempurnakan. Oke, silahkan. Agak cepat. 2 blok identik Blue Copper Tite ditempatkan di atas meja tempah. Chang Gongyan dan Zhenhua adalah profesional top dalam menempa. Mereka hanya perlu melihat sekilas untuk menentukan bahwa kedua balok logam langka ini memiliki kualitas yang sama. Lin Yuhan memandang Tang Wulin. Dan dia membalas tatapannya dengan senyum tipis. Mari kita mulai. Lin Yuhan mengangguk. Detik berikutnya, tatapannya menjadi fokus penuh perhatian. Matanya biru dan sekali dia memusatkan perhatiannya. Mereka mulai bersinar seperti 2 batu safir. Dia merentangkan tangannya ke samping. Dan 2 sinar cahaya berkedip ketika 2 palu tempa langsung muncul di genggamannya. Sepasang palu tempa ini berkilauan dengan kilau kebiruan. Tentunya mereka terbuat dari Blue Copper Tite. Mereka dihiasi dengan pola spiral yang indah dan jelas disempurnakan dengan baik. Juga, ia memiliki kehidupan sendiri dan mengeluarkan dengungan tidak jelas. Ini adalah palu Copper Tite biru Spirit Forget. Hati Tang Wulin terasa dingin. Tampaknya lawannya ini tidak akan begitu mudah dikalahkan. Dia pasti memiliki beberapa kemampuan khusus baginya untuk dapat menggunakan Blue Copper Tite Hammers itu. Kemudian, dia mengangkat tangannya dalam pola yang sama. Menyebabkan 2 sinar cahaya perak berkedip sebelum 2 hammer perak roh ditempa berat muncul di tangannya. Chang Gongyan terus mengawasi Tang Wulin. Pria muda ini pastilah sesuatu yang lain baginya untuk dikirim ke depan oleh pengrajin suci Zhenhua. Ketika dia melihat palu perak berat roh ditempa oleh roh Wulin, dia segera menghela nafas lega. Heavy Silver jauh kurang dalam kualitas jika dibandingkan dengan Blue Copper Tite. Itu bukan logam langka dengan tingkat yang sama. Dan menempa palu adalah alat yang paling penting bagi pandai besi. Ketika ada perbedaan dalam kualitas palu tempa yang digunakan, secara alami akan ada perbedaan dalam kualitas produk selama proses penempaan. Setelah mereka menyelesaikan proses kalsinasi, 2 blok Blue Copper Tite naik dari dalam meja tempah. Mereka memukul palu mereka hampir bersamaan, ke titik di mana gerakan mereka tampak selaras. Meskipun palu kiri mereka mengenai Blue Copper Tite pada saat yang sama, keduanya menghasilkan efek yang berbeda. Ketika Spirit Forget Heavy Silver Hammer kiri Tang Wulin menghantam Blue Copper Tite, itu membuat suara yang tajam. Ding, ding, ding. Itu adalah efek Stack Hammers. Di sisi lain, ketika palu tempa Lin Yuhan menghantam Blue Copper Tite, tidak ada suara yang terdengar. Alih-alih, logam itu tampak beriak. Hammer Copper Tite Spirit Forget Blue sepertinya menjadi hidup ketika pola spiralnya berputar diam-diam. Tanda-tanda aliran bergelombang pada blok Blue Copper Tite yang telah dipukul oleh palu dan pola rumit pada logam mulai menunjukkan tanda-tanda itu disempurnakan. Ini juga efek khusus.
Efek khusus The Spirit Forget Blue Copper Tite Hammer adalah propagate. Ya, ia memiliki kemampuan untuk menyebarkan dan memberi makan logam yang dipukulnya. Ini adalah efek khusus eksklusif untuk Blue Copper Tite. Efeknya mungkin tidak jelas ketika logam lain ditempa oleh palu ini. Tetapi logam yang mereka tempa sekarang adalah Blue Copper Tite dan propagate memberikan hasil yang mengejutkan bahkan pada tampilan pertama kehebatannya. Bahkan Zhen Hua mengerutkan kening ketika dia menyaksikan adegan ini. Sepertinya pihak lain datang siap. Tang Wulin tidak melirik Lin Yuhan. Ketika dia mulai menempa, dia memasuki dunianya sendiri. Satu-satunya hal yang dia ingin lakukan adalah menunjukkan yang terbaik dan menempa logam dengan kemampuan terbaiknya. Dengan mewakili tuannya dalam kompetisi ini, ia mewakili seluruh asosiasi pandai besi. Dia tidak harus kalah. Saat kedua pihak memulai proses penempaan, Tang Wulin melambaikan palu perak berat yang ditempa roh dengan kecepatan kilat. Setiap serangan membawa angin kencang. Kekuatan besar menciptakan ledakan hebat ketika Heavy Silver Hammers dan Blue Copper Tite melakukan kontak. Lobi tampaknya bergema dari suara. Dan dengan penambahan Stack Hammers, satu-satunya deskripsi yang tepat untuk gaya penempaannya adalah megah. Di sisi lain, Lin Yuhan sangat kontras dengannya. Tang Wulin seperti hujan badai sedangkan Lin Yuhan berdiri seperti gunung yang tidak bergerak. Bersambung.